Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di pertemuan kita hari ini, yaitu pertemuan P2K2. Nah, di sini saya akan membahas tentang pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak, di mana kita bertujuan untuk mampu mencegah penelantaran dan eksploitasi anak. Nah, sebelum kita melangkah terlalu jauh, kita harus mengetahui pengertian dari penelantaran itu sendiri adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Kemudian, anak terlantar adalah anak yang karena satu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Nah, di sini saya akan memberikan contoh-contoh penelantaran anak, yaitu pertama, tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Kemudian yang kedua, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak, tidak diberikan waktu dan kesempatan bermain, tidak diizinkan sekolah, tidak melakukan imunisasi terhadap anak, tidak ke posyandu, tidak dibawa berobat ke puskesmas apabila mengalami gangguan kesehatan, tidak mendukung pendidikan anak, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian, dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga dapat mengakibatkan terhadap anak yaitu putus sekolah, kurang gizi, kecelakaan, luka atau sakit, digigit binatang karena tidak diperhatikan oleh orang tuanya, sering ketakutan atau tidak berani, kemampuan berbahasa rendah, anak merasa tidak nyaman, susah bergaul, dan mengalami penyesuaian diri pada masa yang akan datang, dan yang lebih parahnya mengakibatkan kematian. Nah, adapun cara-cara untuk mencegah penelantaran anak, yaitu ibu-ibu bisa melontarkan pendapatnya. Iya, terima kasih. Nah, untuk cara pencegahan penelantaran anak, yang pertama, ibu-ibu sebagai orang tua harus memenuhi kebutuhan dasar anak seperti kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. Kedua, meluangkan waktu untuk bermain bersama anak. Ketiga, berbagi tugas dalam mengasuh anak, mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, memperhatikan pergaulan anak, menitipkan anak keluarga atau kerabat yang dapat dipercaya, ya ibu-ibu ya, pada saat kita semua ada kesibukan atau kepentingan, mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat penyedia layanan, misalnya guru ngaji, guru di sekolah, bidan, dan lain-lain sebagainya. Bawa anak ke tempat kerja jika ada fasilitas yang aman. Konsultasikan dengan pendamping PKH untuk membantu mencari solusi, dan lain-lain sebagainya. Nah, pembahasan selanjutnya ibu-ibu yaitu eksploitasi. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudayakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial. Nah,
Contoh-contoh eksploitasi anak itu bisa terbagi atas beberapa. Yang pertama, pemanfaatan tubuh anak. Pemanfaatan tubuh anak itu seperti contohnya anak yang dilacurkan, pornografi anak, anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba, itu tidak boleh ya ibu-ibu ya. Kemudian contoh lainnya adalah pemanfaatan tenaga, seperti anak laki-laki yang disuruh menjadi tukang pemecah batu, mengupas kerang, memulung sampah, menyelam untuk ambil mutiara, mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus menerus. Kemudian contoh lainnya yaitu pemanfaatan kepolosan dan keleguan anak, seperti contohnya perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun yang seharusnya di masa ini adalah menempuh pendidikan. Contoh kedua, anak dijual untuk bayar hutang, itu yang tidak boleh ya ibu-ibu ya. Ada beberapa alasan yang kita temui biasa di lapangan. Alasan orang-orang di luar sana untuk mendapatkan keuntungan dalam eksploitasi anak, yaitu berupa materi, memperoleh uang. Contohnya anak yang dilacurkan, dipekerjakan, digunakan untuk mengemis. Kemudian alasan yang kedua yang bukan berbentuk materi, yaitu memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya anak perempuan yang dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat padahal belum cukup umur untuk melakukan pernikahan. Nah, selanjutnya timbullah akibat-akibat dari eksploitasi terhadap anak itu sendiri. Yang pertama, anak bisa putus sekolah. Yang kedua, perkembangan fisik anak bisa terganggu. Kemudian anak itu menjadi penakut, murung, dan menarik diri terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang parah itu anak terkena PMS atau penyakit menular seksual, yaitu HIV atau AIDS. Kemudian tidak punya masa depan, kehilangan cita-cita. Anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Anak kehilangan percaya diri, anak dapat terluka ya ibu-ibu ya, sakit-sakitan atau sampai bisa celaka. Anak tidak punya waktu bermain, anak stres atau tertekan. Anak terpisah dari keluarga dan lain sebagainya ibu-ibu ya. Adapun cara-cara mencegah eksploitasi terhadap anak, yaitu 1. Mengupayakan anak tetap sekolah. Kemudian yang kedua, tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Ibu-ibu ini sering lalai ya, lalai terhadap pengawasan anak di lingkungan sekitar. Melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. Memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. Tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Luangkan waktu untuk bercengkrama. Kenali guru sekolah atau guru mengaji mereka. Kenali teman-teman mereka, ibu-ibu ya, karena itu sangat membantu anak. Kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. Tidak menjaminkan anak untuk berhutang. Makanya jangan berhutang ibu-ibu ya. Tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. Kemudian membuatkan akta kelahiran untuk anak. Itulah tadi yang saya jelaskan. Akan kita simpulkan setelah apa yang materi yang kita lihat. Yang dapat kita simpulkan ibu-ibu dari pembahasan materi kita tadi, yang pertama, tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Kemudian yang kedua,
sebagai orang tua, kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Kemudian yang ketiga, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Kemudian yang keempat, orang tua harus melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Sampai di sini ibu-ibu ada yang kurang paham? Alhamdulillah sudah paham semua. Baiklah, kita akhiri sesi tersebut ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.